Saudara-saudara semua, puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, membawa kebaikan bagi kami semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai pembacaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungannya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang disampaikan, ini adalah satu hal yang memang terjadi pada waktu itu. Tetapi dengan keadaan seperti ini, tentunya Maria dan Yusuf ada di dalam satu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ialah Maria mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Itu adalah suatu masalah, suatu dilema, satu hal dalam situasi yang sulit. Ya, kenapa situasi yang sulit? Karena ya Maria dan Yusuf adalah dua-duanya dikenal sebagai orang yang saleh. Dia rajin beribadah, rajin menyembah kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba tanpa diduga-duga Maria hamil. Dan itu menurut saya adalah situasi yang berat dalam menghadapi hidup ini. Memang setiap manusia, setiap insan, setiap kita ada hidup di dunia itu tentunya akan menghadapi berbagai-bagai permasalahan, berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai dilema yang akan kita hadapi. Ada dilema atau pergumulan atau masalah yang memang dibuat oleh diri kita sendiri, seperti
dilema yang dihadapi oleh Daud. Tentunya itu adalah dengan Batseba. Adalah itu juga satu pergumulan, satu situasi yang sulit. Tetapi itu adalah diperbuat oleh diri sendiri, yaitu oleh Daud. Begitupun pernah ada dilema-dilema atau satu yang sulit dihadapi oleh nabi-nabi yang lain, atau di kitab suci juga banyak diterangkan, banyak masalah, banyak yang dilema dihadapi oleh banyak orang. Dan dalam menghadapi dilema itu tentunya tidak mudah. Menghadapi keadaan yang sulit itu tidak mudah. Ya. Dan dalam konteks ini di Matius 1 itu, apa yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf juga itu bukan keadaan yang mudah, bukan keadaan yang biasa-biasa saja. Itu waktu itu adalah keadaan yang luar biasa. Bagaimana keadaan itu bisa menimpa seorang gadis yang tiba-tiba hamil? Tentunya itu menjadi satu pergumulan, satu keadaan yang harus dihadapi. Dan dalam menghadapi masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan ini, tentunya harus dipikirkan, harus ada keputusan, harus ada jalan keluar yang harus dilalui oleh Yusuf dan Maria. Dan Yusuf sebagai manusia tentunya mengambil jalan dengan keinginan manusia, yaitu memutus pertunangan atau menceraikan Maria. Tentunya itu adalah hal yang paling mudah yang dihadapi oleh manusia secara mudah dalam menghadapi dilema seperti itu atau permasalahan seperti itu, seperti ini. Dan kalau kita berbicara tentang perceraian atau menceraikan atau memutuskan satu hubungan, itu menurut saya itu adalah tidak mudah ya. Memutus hubungan itu, memutus hubungan berarti kita itu tidak bisa mengampuni ya seseorang. Kalau kita ada permasalahan suami istri umpamanya, lantas diambil keputusan, kalau istri salah, suami tidak mau mengampuni, atau sebaliknya, suami salah, istri tidak mau mengampuni, akhirnya timbul satu keputusan, ceraikan saja, atau putuskan saja. Perceraian itu memutuskan satu hubungan. Nah, itu adalah cara yang mudah. Kenapa bisa terjadi manusia itu berpikir untuk menceraikan pasangannya gitu ya, baik istri menceraikan suami atau suami menceraikan istrinya. Dan itu hal ini banyak terjadi di saat-saat ini, yaitu dikarenakan oleh rasa egois kita sebagai manusia. Kita merasa mungkin tertantang untuk merasa tidak dihormati, kita merasa tidak dihargai, kita merasa dibohongi, kita merasa bahwa si A, si B atau istri kita atau suami kita itu tidak setia pada kita. Timbullah ego kita, kita marah ya, kita tidak mau mengampuni hal-hal seperti itu. Akhirnya apa yang terpikirkan dalam ingatan manusia itu adalah putus hubungan, cerai, tidak mau mengampuni, tanpa pengampunan. Padahal Tuhan Yesus dalam beberapa hal dia membicarakan bahwa pengampunan itu penting di dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga mengampuni kita. Kita itu manusia yang penuh dosa, penuh salah, tapi Tuhan dengan rela mengampuni kesalahan kita. Tidak melihat ke belakang kita, tidak melihat latar belakang kita, tapi Tuhan mau mengampuni kita. Jadi dalam hal ini, kalaupun ada satu perkataan atau satu niatan perceraian, itu
sesungguhnya itu tidak, yang dikatakan tidak mau mengampuni. Perceraian itu juga bisa menyiksa batin seseorang ya, baik suami baik istri kalau diceraikan oleh pasangannya, apalagi yang udah lama, itu menyiksa batin ya, menyiksa batin. Siksaan itu ada dua, siksa fisik dan siksa batin. Beratnya bagaimana? Ya berat di siksa batin dong. Dia bagaimana merasa putus asa dan sebagainya, dan hal itu tidak mau Tuhan untuk melakukan kita hal seperti itu. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya firman Tuhan, Yusuf kalau di ayat 24 itu tidak berkomentar selain berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya sebagai manusia yang saleh ya. Yusuf itu taat mendengar firman Tuhan. Memang Yusuf juga sebagai manusia tentunya dia juga was-was, tentunya juga ada kecurigaan-kecurigaan. Tetapi bagaimana sikap Yusuf yang saleh itu bisa menerima Maria apa adanya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bagaimana sesudah itu bahwa Yesus itu lahir, dan Yesus itu lahir disebut juga sebagai Yesus dan Immanuel. Dia yang lahir disebut sebagai Yesus dan Immanuel ya. Kalau kita bicara tentang Yesus, itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus adalah nama dari Kristus ya. Nama dari Kristus itu sebagai gelar kebesaran bagi Yesus yang diurapi, sama artinya dengan kata Mesia ya, Mesia. Kata itu juga sejajar dengan kata Ibrani yang pertama yang adalah Yeshua ya, Yeshua. Jadi sejajar dengan Yeshua yang artinya adalah Yahweh ya. Misi Yahweh itu apa? Yang diemban oleh Yesus, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Seperti kita adalah orang-orang yang berdosa. Bagaimana Allah tidak memandang kita. Allah mau merendahkan dirinya sebagai manusia, lahir ke dunia dalam keadaan yang kalau disebutkan di kitab suci kan dengan keadaan yang sangat sederhana. Yesus tidak lahir di satu istana kekaisaran umumnya, tidak, satu istana orang kaya, satu gedung orang kaya, tidak, tapi Yesus lahir dalam kondisi yang memprihatinkan. Kalau kita lihat sebagai manusia, perikemanusiaan kita, dia dilahirkan di tempat yang sangat sederhana, juga di orang yang sangat sederhana. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang hidupnya pas-pasan, tetapi Allah justru melakukan hal itu, memperlihatkan hal itu, bahwa Allah betul-betul merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Lantas kita juga melihat bahwa Tuhan menyertai kita adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah dengan kita. Dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu berarti adalah Allah bersama kita, atau Allah menyertai kita, atau Allah ada dengan kita. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Allah ada bersama kita. Jadi kita itu bersama dengan Allah, disertai dalam keadaan apapun juga. Baik kita waktu kita sakit, waktu kita dalam pergumulan, walaupun sebagai manusia, pergumulan itu tentunya tidak akan lepas selama kita hidup.
tetapi bagaimana Tuhan akan terus menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Jadi itulah yang disebut Allah menyertai kita. Disertai sampai kapan kita? Sampai kita hidup, sampai akhir hidup kita. Sesudah akhir hidup kita, di sana ada kehidupan lagi yang lain, dan Allah terus-menerus akan menyertai kita dan membawa kita ke tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang tidak ada isak tangis lagi, tetapi di sana ada nyanyian-nyanyian bersama Tuhan, dan malaikat-malaikat akan memimpin pujian-pujiannya, dan kita akan menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Jadi di bulan Desember ini tentunya ini adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi umat Kristen, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu menyertai kita, membawa dirinya ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk bersama-sama kita. Selain daripada itu, Dia akan menebus semua dosa kita, dan selain daripada itu, Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati kita dimanapun kita berada. Dan kalau kita melihat lagi bahwa Maria di ayat 18 mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, artinya kandungan yang ada pada rahim Maria bukanlah hasil perbuatan secara seksual. Dan saya banyak juga membaca atau mendengar apa yang dikhotbahkan, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa tanpa Maria pun seumpamanya menolak, tanpa Yusuf pun itu menceraikan Yesus bisa memakai juga yang lain, orang lain. Tuhan bisa memakai juga rahim yang lain. Tapi puji Tuhan, bagaimana Maria karena kesalehannya, dan Yusuf sebagai orang yang taat kepada Tuhan, dan dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga lahirlah di bulan Desember ini, itu adalah Kristus yang menjadi juru selamat kita manusia. Dan kita juga di tiap bulan Desember tanggal 25 kita memperingati, kita mengenang akan kedatangan Tuhan kita, penebus kita ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk kita renungkan, untuk kita juga bisa membawa diri kita di dalam dunia ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Yesus Kristus adalah menjadi teladan bagi hidup kita, supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Dan itulah angan-angan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, itu aja yang bisa kami sampaikan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami sampaikan pada hari ini. Biarlah semuanya itu Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa memahami dan menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.